Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heni Sapulete. Di sini saya akan membaca pembahasan apa yang akan saya presentasikan hari ini. Yang pertama, kerjasama internasional antara negara. Yang kedua, kelola bisnis internasional. Yang ketiga, desain organisasi internasional. Ketiga, kepemimpinan dan perilaku kerjasama bisnis dalam bisnis internasional. Yang keempat, pemasaran internasional. Yang kelima, manajemen keuangan internasional. Dan yang terakhir, hubungan industrial dan SDM internasional. Kita akan masuk di pembahasan pertama, yaitu kerjasama internasional antara negara. Kerjasama internasional antara negara-negara adalah upaya untuk bekerjasama dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama, mempromosikan perdamaian dan stabilitas global serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dunia. Kita akan masuk di pembahasan yang kedua, yaitu ini beberapa contoh kerjasama internasional antara negara. Yang pertama, kerjasama ekonomi dibagi dari dua, perjanjian perdagangan bebas organisasi dan perdagangan dunia, yaitu WTO. Yang kedua, kerjasama politik dibagi dua juga, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PPB, dan yang keduanya fakta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, kerjasama lingkungan dibagi dua juga, perjanjian iklim Paris dan konvensi tentang konegram hayati. Yang keempat, kerjasama kesehatan dibagi dua juga, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan kerjasama dalam pendidikan medis. Yang kelima, kerjasama pendidikan, program-program pertukaran pelajar dan pendidikan internasional. Saya akan masuk di pembahasan yang kedua, yaitu pengelolaan bisnis internasional. Pengelolaan bisnis internasional adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan operasi bisnis di pasar internasional. Bisnis internasional melibatkan perluasan ke pasar luar negeri, ekspor, impor, investasi langsung asing atau keterlibatan dalam rantai pasok global. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan bisnis internasional, yaitu pertama, riset pasar, hukum dan legalisasi, tiga, konsumsi produk dan layanan, yang ketiga yaitu kustomisasi produk dan layanan, yang keempat, kustomisasi produk dan layanan, yang kelima, manajemen risiko, keenam, kultur dan komunikasi, ketujuh, manajemen sumber daya manusia internasional, yang ke-8, keuangan internasional, yang ke-9, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang terakhir yaitu strategi ekspansi. Selanjutnya, desain organisasi internasional. Desain organisasi internasional adalah proses menciptakan struktur, budaya, dan sistem yang memungkinkan organisasi beroperasi secara efektif di tingkat global. Organisasi internasional seringkali memiliki cakup geografis yang luas dan terlibat dalam berbagai kegiatan di berbagai negara. Oleh karena itu, desain organisasi internasional harus mempertimbangkan berbagai faktor unik yang terkait dengan lingkungan global. Aspek penting dalam desain organisasi internasional ada dibagi dengan 5 aspeknya, yaitu struktur organisasi, kepemimpinan dan manajemen, budaya organisasi, komunikasi, dan sistem informasi dan teknologi. Selanjutnya, kepemimpinan dan perilaku kerjasama dalam bisnis internasional.
Kepemimpinan dan perilaku kerjasama yang sangat penting dalam bisnis internasional. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kinerja bisnis dan memaksimalkan potensi tim. Perilaku kerja yang baik dapat membangun hubungan kerja yang positif dan mengurangi risiko konflik budaya. Dalam lingkungan kerja yang global dan multi budaya, kepemimpinan dan perilaku kerja yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi bisnis internasional. Contoh kepemimpinan dan perilaku kerjasama bisnis internasional yaitu ada dua, kepemimpinan dan perilaku kerjasama. Kepemimpinan terbagi beberapa, yaitu membangunkan hubungan dan koneksi internasional yang kuat, mengatur mengembangkan hubungan dan koneksi internasional yang kuat, mengatur waktu agar sesuai dengan zona waktu di seluruh dunia, mengembangkan tim kerjasama yang beragam, mengembangkan jaringan klien dan mitra bisnis global, menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh operasional bisnis internasional. Terus kita berlanjut ke perilaku kerja. Dibagi ada lima perilaku kerja dibagi atas 5 perilaku, yaitu mengadopsi praktik kerja yang inklusif dan positif, mempelajari dan menghargai budaya lokal dan global, berbicara dengan sopan dan menghormati kebiasaan lokal, menyadari perbedaan budaya dan nilai individu, mendukung kerjasama dan kolaborasi tim. Selanjutnya yaitu pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Di sini ada 4 strategi pemasaran internasional. Yang pertama yaitu pastikan kualitas produk. Yang kedua, promosi dan iklan melalui media sosial, melakukan riset bisnis, dan yang terakhir itu marketing integration. Selanjutnya itu manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah cabang dari manajemen keuangan yang berfokus pada pengelolaan aspek keuangan perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam bisnis lintas batas negara. Ini mencakup berbagai keputusan keuangan yang mempengaruhi operasi internasional suatu perusahaan. Dalam konsep dan aspek penelitian dalam manajemen keuangan internasional dibagi konsep dan 5 aspek, yaitu risiko valuta asing, evaluasi proyek internasional, sumber daya internasional, manajemen risiko politik, diversifikasi portofolio internasional. Selanjutnya yaitu hubungan industri dan manajemen SDM internasional. Hubungan internasional dan manajemen sumber daya manusia yaitu SDM internasional adalah 2 bidang yang paling terkait dalam konteks pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi yang memperoperasi di tingkat internasional. Aspek hubungan internasional dan manajemen SDM internal dibagi jadi 7 aspek, yaitu pengelolaan tenaga kerja multinasional, perbedaan budaya dan hukum, konflik buruh, kebijaksanaan kompensasi internasional, rekrutmen dan seleksi internasional, pengembangan karir internasional, dan kepatuhan regulasi. Sekian dari presentasi saya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Cicilia. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah diberikan oleh dosen kami. Yang pertama ada materi tentang kerjasama internasional antar negara. Yang kedua, pengelolaan bisnis internasional. 3. Desain organisasi internasional. Keempat, kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Keempat, pemasaran internasional. Kelima, manajemen keuangan internasional. Dan yang terakhir, hubungan internasional dan sumber daya manusia internasional. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu kerjasama internasional antara negara. Kerjasama internasional antara negara-negara adalah upaya untuk bekerja sama dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama, mempromosikan perdamaian dan stabilitas global, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Ini dapat mencakup berbagai jenis kerjasama seperti politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan banyak bidang lainnya. Berikut beberapa contoh kerjasama internasional antar negara. Yang pertama, kerjasama ekonomi, kerjasama politik, kerjasama pendidikan, kerjasama lingkungan, kerjasama kesehatan. Kita masuk kepada materi yang B, pengelolaan bisnis internasional. Pengelolaan bisnis internasional adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan operasi bisnis di pasar internasional. Bisnis internasional melibatkan perluasan ke pasar luar negeri, ekspor, impor, investasi langsung asing, atau keterlibatan dalam rantai pasokan global. Pengelolaan bisnis internasional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya, hukum, regulasi, dan pasar di negara-negara yang berbeda. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan bisnis internasional. Yang pertama, riset pasar. Kedua, hukum dan regulasi. Ketiga, kostominasi produk dan layanan. Keempat, manajemen risiko. Kelima, kultur dan komunikasi. Ke-8, manajemen sumber daya manusia internasional. Ke-9, keuangan internasional. Ke-10, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir, strategi ekspansi. Desain organisasi internasional adalah proses menciptakan struktur budaya dan sistem yang memungkinkan organisasi beroperasi secara efektif di tingkat global. Organisasi internasional seringkali memiliki cakupan geografis yang luas dan terlibat dalam berbagai kegiatan di berbagai negara. Oleh karena itu, desain organisasi internasional harus mempertimbangkan berbagai faktor unik yang terkait dengan lingkungan global. Contoh aspek penting dalam desain organisasi internasional. Yang pertama, struktur organisasi, kepemimpinan dan manajemen, budaya organisasi, komunikasi, dan sistem informasi dan teknologi. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Kepemimpinan dan perilaku kerja sangat penting dalam bisnis internasional. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kinerja bisnis dan memaksimalkan potensi tim. Perilaku kerja yang baik dapat membangun hubungan kerja yang positif dan mengurangi resiko konflik budaya. Dalam lingkungan kerja yang global dan multibudaya, kepemimpinan dan perilaku kerja yang baik memberikan manfaat besar bagi bisnis internasional. Berikut merupakan contoh kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Yang pertama, kepemimpinan. Mengembangkan hubungan dan koneksi internasional yang kuat, mengatur waktu agar sesuai dengan zona waktu di seluruh dunia, mengembangkan tim kerja yang beragam, mengembangkan jaringan klien dan mitra bisnis global. Kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Yang pertama, kepemimpinan mengembangkan hubungan dan koneksi internasional yang kuat, mengatur waktu agar sesuai dengan zona waktu di seluruh dunia, mengembangkan tim kerja yang beragam, mengembangkan jaringan klien dan mitra bisnis global, menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh operasi bisnis internasional. Kedua, perilaku kerja mengadopsi praktik kerja yang inklusif dan progresif, mempelajari dan menghargai budaya lokal dan global, berbicara dengan sopan dan menghormati kebiasaan lokal, menyadari perbedaan budaya dan nilai hidup, mendukung kerjasama dan kolaborasi. Selanjutnya, pemasaran internasional. Pemasaran internasional dalam kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara
Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka menyalurkan ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Strategi pemasaran internasional yang pertama, market intelligence. Kedua, pastikan kualitas produk. Ketiga, promosi dan iklan melalui media sosial. Yang keempat, melakukan riset bisnis. Materi yang selanjutnya. Yang keempat, strategi pemasaran internasional. Pasukan kualitas produk, promosi iklan melalui media sosial, melakukan bisnis dan market intelligence. Materi selanjutnya yaitu manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah cabang dari manajemen keuangan yang berfungsi pada pengelolaan aspek keuangan perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam bisnis lintas batas negara. Ini mencakup berbagai keputusan keuangan yang mengaruhi operasi internasional satu perusahaan. Contoh konsep dan aspek penting dalam manajemen keuangan internasional: risiko valuta asing, evaluasi proyek internasional, sumber dana internasional, manajemen risiko politik, dan diversifikasi portofolio internasional. Dan materi yang terakhir yaitu hubungan industrial dan manajemen sumber daya internasional. Itu sendiri merupakan dua bidang yang saling terkait dalam konteks pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi yang beroperasi di tingkat internasional. Contoh dari hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia yaitu pengelolaan tenaga kerja multinasional, perbedaan budaya dan hukum, konflik buruh, kebijakan kompensasi internasional, rekrutmen dan seleksi internasional, pengembangan karyawan internasional, dan kepatuhan regulasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'ati Fatimah. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah diberikan oleh dosen kami. Yang pertama ada materi tentang kerjasama internasional antar negara. Yang kedua, pengelolaan bisnis internasional. 3. Desain organisasi internasional. Keempat, kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Keempat, pemasaran internasional. Kelima, manajemen keuangan internasional. Dan yang terakhir, hubungan internasional dan sumber daya manusia internasional. Kita masuk kepada materi yang pertama yaitu kerjasama internasional antara negara. Kerjasama internasional antara negara-negara adalah upaya untuk bekerja sama dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama, mempromosikan perdamaian dan stabilitas global, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Ini dapat mencakup berbagai jenis kerjasama seperti politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan banyak bidang lainnya. Berikut beberapa contoh kerjasama internasional antar negara. Yang pertama, kerjasama ekonomi, kerjasama politik, kerjasama pendidikan, kerjasama lingkungan, kerjasama kesehatan. Kita masuk kepada materi yang B, pengelolaan bisnis internasional. Pengelolaan bisnis internasional adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan operasi bisnis di pasar internasional. Bisnis internasional melibatkan perluasan ke pasar luar negeri, ekspor, impor, investasi langsung asing, atau keterlibatan dalam rantai pasokan global. Pengelolaan bisnis internasional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya, hukum, regulasi, dan pasar di negara-negara yang berbeda. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan bisnis internasional. Yang pertama, riset pasar. Kedua, hukum dan regulasi. Ketiga, kostominasi produk dan layanan. Keempat, manajemen risiko. Kelima, kultur dan komunikasi. Ke-8, manajemen sumber daya manusia internasional. Ke-9, keuangan internasional. Ke-10, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir, strategi ekspansi. Desain organisasi internasional adalah proses menciptakan struktur budaya dan sistem yang memungkinkan organisasi beroperasi secara efektif di tingkat global. Organisasi internasional seringkali memiliki cakupan geografis yang luas
dan terlibat dalam berbagai kegiatan di berbagai negara. Oleh karena itu, desain organisasi internasional harus mempertimbangkan berbagai faktor unik yang terkait dengan lingkungan global. Contoh aspek penting dalam desain organisasi internasional. Yang pertama, struktur organisasi, kepemimpinan dan manajemen, budaya organisasi, komunikasi, dan sistem informasi dan teknologi. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Kepemimpinan dan perilaku kerja sangat penting dalam bisnis internasional. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kinerja bisnis dan memaksimalkan potensi tim. Perilaku kerja yang baik dapat membangun hubungan kerja yang positif dan mengurangi resiko konflik budaya. Dalam lingkungan kerja yang global dan multibudaya, kepemimpinan dan perilaku kerja yang baik memberikan manfaat besar bagi bisnis internasional. Berikut merupakan contoh kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Yang pertama, kepemimpinan. Mengembangkan hubungan dan koneksi internasional yang kuat, mengatur waktu agar sesuai dengan zona waktu di seluruh dunia, mengembangkan tim kerja yang beragam, mengembangkan jaringan klien dan mitra bisnis global, menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sebuah operasi bisnis internasional. Berikut perilaku kerja, yaitu mengadopsi praktik kerja yang inklusif dan positif, mempelajari dan menghargai budaya lokal dan global, berbicara dengan sopan dan menghormati kebiasaan lokal, menyadari perbedaan budaya dan nilai individu, dan mendukung kerjasama dalam kolaborasi tim. Materi selanjutnya yaitu pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Yang keempat, strategi pemasaran internasional. Pasukan kualitas produk, promosi iklan melalui media sosial, melakukan bisnis, dan market intelligence. Materi selanjutnya yaitu manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah cabang dari manajemen keuangan yang berfungsi pada pengelolaan aspek keuangan perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam bisnis lintas batas negara. Ini mencakup berbagai keputusan keuangan yang mengaruhi operasi internasional satu perusahaan. Contoh konsep dan aspek penting dalam manajemen keuangan internasional: risiko valuta asing, evaluasi proyek internasional, sumber dana internasional, manajemen risiko politik, dan diversifikasi portofolio internasional. Dan materi yang terakhir yaitu hubungan industrial dan manajemen sumber daya internasional. Itu sendiri merupakan dua bidang yang saling terkait dalam konteks pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi yang beroperasi di tingkat internasional. Contoh dari hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia yaitu pengelolaan tenaga kerja multinasional, perbedaan budaya dan hukum, konflik buruh, kebijakan kompensasi internasional, rekrutmen dan seleksi internasional, pengembangan karyawan internasional, dan kepatuhan regulasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.